Sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Bapa. Kami mau memberikan pujian yang terbaik bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Kami mau bersorak untuk Engkau Tuhan, sebab kami tahu di saat kami menyembah Engkau, kuasa-Mu bekerja atas setiap kami, anak-anak-Mu, dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu nyata atas setiap kami Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik, dan setiap kami yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Sama-sama kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
Mari kita sembah Dia. Dan kami percaya Tuhan, janji-Mu nyata. Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang berkuasa, berdaulat dulu, sekarang, dan selamanya, tidak pernah berubah. Ada kesembuhan terjadi di dalam namanya. Ada kuasa yang hebat terjadi dalam namanya. Namamu dimasyurkan, Engkau ditinggikan. Dan kami boleh merasakan pemulihan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Bapa. Oh, kami percaya kuasa-Mu tidak dibendungi oleh ruang dan waktu. Engkau hadir tengah-tengah kami. Oh, worship You, my God, my Jesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. We worship You, my God, my Jesus. We worship You, worship You, my God, my Jesus. We worship You, my God, my Jesus. Manapun kau berada pada saat ini, we worship You, my God, my Jesus. Apapun yang kau hadapi pada saat ini, kami percaya ada kuasa yang terjadi di tempat ini. Dengan iman percaya, kami percaya kami akan naik, tidak akan turun. Kami akan jadi kepala, bukan ekor. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat kami berhasil. Worship You, oh. Kami percaya, dengan sekali lagi kita nyanyikan. We worship You, my God, my Jesus. We worship You. Kami berseru kepada Allah yang hidup. My God, kuasa-Mu dulu, sekarang, dan selamanya, tidak pernah berubah. My Jesus. Oh, we worship You, my God, my Jesus. Serukan bersama-sama, katakan, we worship You, my God, my Jesus. Engkaulah yang terindah di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Tiada Allah, tiada Tuhan seperti Engkau. Sungguh besar kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami sungguh mengasihi Engkau, mencintai Engkau Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau memuji, menyembah Engkau. Kau yang terindah di dalam hidupku,
seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajamu. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Lebih sungguh katakan Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Yang termanis, yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah, sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Jemaat Tuhan lebih sungguh katakan Kau yang terindah. Kau yang
Ya, Engkau sungguh terindah di dalam hidup kami Tuhan. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Hanya Engkau yang ada di dalam kehidupan setiap kami. Hanya Engkau yang layak kami muliakan. Engkau Tuhan lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Sebuah lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allah, kami tinggikan Engkau Tuhan, tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Sebuah lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau, sembah Kau ya Allahku, ya Tuhan, ku tinggikan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Tak ada lutut yang tak bertelut. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku.
ketika Engkau telah berfirman Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu akan tergenapi. Setiap janji-Mu di dalam kehidupan kami, sungguh kami percaya akan setiap janji-Mu dalam kehidupan kami. Engkau ajaib bagi setiap umat-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Engkau ajaib buat setiap kami umat-Mu Tuhan. Tak mungkin bagimu. Kami percaya semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Ini iman kami Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Sungguh kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil masih ada dalam hidupku. Katakan, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Dengan segenap iman kami, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Yes Lord, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Engkau ajaib buat setiap kami Tuhan. Ini pernyataan kami. Engkau ajaib bagiku. Sungguh kami
kami kagum akan setiap perbuatan-Mu Tuhan. Tak mungkin Bagimu Kau yang berfirman, Kau yang telah berfirman, dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan, perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib. Sungguh kami percaya Tuhan, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Yes, kami percaya, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Katakan, mujizat masih ada dalam hidupku. Kami percaya Tuhan, kami imani Engkau menyembuhkan sakit penyakit kami, Engkau memulihkan. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Engkau menyembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapa
dalam kehidupan ini, satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satupun kan terjadi tanpa Allah peduli. Mari sama-sama kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Kau tetap penopang, kau selalu mengerti. Yesus tak biarkan ku sendiri. Kau Allah yang mengerti, kau Allah yang peduli. Berikan ku kekuatan lagi, tak dibiarkannya sendiri sebab Allah mengerti. 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 Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Oh, yang kita hadapi. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Shalom, selamat hari Minggu, Jemaat House of Glory yang saya kasihi dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian berada. Pasti saya yakin Bapak Ibu semua dalam kondisi yang luar biasa baik dan terpenuhi oleh mujizat Tuhan, dijagai, dibentengi oleh urapan Tuhan dengan luar biasa. Pada hari ini saya diberi kesempatan oleh Bapak Gembala untuk menyampaikan firman, tapi sebelumnya mari kita menyatukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada hari Minggu ini.
Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, untuk perlindungan-Mu, kasih setia-Mu, damai sejahtera-Mu, dan sukacita-Mu yang melimpah di dalam hidup kami semua. Sepanjang 1 minggu ini Tuhan sudah jagai kami, Tuhan sudah bentengi kami, Tuhan sudah urapi kami. Dan kami yakin dan percaya, pada hari ini kami sebentar akan belajar kebenaran firman-Mu, kami akan diperkuat, kami akan ditambah kekuatan iman kami, dan kami siap untuk menghadapi minggu-minggu yang baru. Terima kasih Bapa, kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pada hari ini kita masih dalam tema Roh Kudus, masih dalam suasana Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Dan hari ini saya akan mengajak kita semua belajar. Mari kita buka Alkitab kita di kitab Efesus pasal yang ke-5. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 sampai 21. Efesus pasal yang ke-5 ayat 15 sampai 21 dikatakan, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Pada hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, yaitu bagaimana kita ini harus hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya ambil dari ayat yang ke-18 tadi dikatakan, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh." Hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, dari ayat 15 sampai 21 tadi bisa kita pelajari bahwa ada empat faktor penting tentang bagaimana hidup dipenuhi Roh Kudus ini begitu penting, menjadi bagian yang paling penting dalam kehidupan rohani kita, saudara-saudara. Faktor yang pertama, dipenuhi Roh Kudus adalah perintah dari Tuhan. Dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup dipenuhi oleh Roh Kudus adalah perintah dari Tuhan. Karena tadi dikatakan, hendaklah kamu hidup penuh dengan roh. Nah, kalau ini namanya perintah, maka kita sebagai anak-anak Tuhan haruslah meresponnya dengan yang namanya ketaatan, saudara-saudara. Jadi kita ini butuh yang namanya Roh Kudus, karena ketika kita hidup bersama dengan Roh Kudus di dalam kita dipenuhi Roh Kudus akan memberikan kita kuasa untuk mengalahkan segala dosa, untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada, untuk menghardik iblis dan sebagainya. Kita bisa doa tumpang tangan kepada orang sakit dan terjadi lawatan Tuhan, mujizat terjadi, bisa terjadi kesembuhan dan sebagainya. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kita, tapi itu semua karena ada kuasa Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus yang di dalam kita memberi kita kuasa untuk kita bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia, saudara-saudara. Saya jadi teringat ketika saya masih duduk di bangku SMA. Ketika itu, seperti biasa pada zaman itu, sekolah itu nggak seperti sekarang. Di zaman saya sekolah itu jarang sekali yang ada namanya field trip, Bible camp, dan sebagainya. Nah, ketika saya masuk di kelas 3 SMA, sudah mendekati akhir, itu ada yang namanya Bible camp, camp Alkitab. Nah, saya bersama teman-teman saya itu tergolong anak yang cukup nakal, saudara-saudara. Jadi, karena saya ini tergolong anak-anak yang nakal, tapi saya juga punya background punya papa seorang hamba Tuhan, pendeta, maka guru-guru itu juga menugaskan saya untuk ambil bagian
memimpin doa pagi kah, kadang-kadang memimpin doa siang, doa sore, doa makan, dan sebagainya. Sehingga singkat cerita, ketika kami ada di dalam camp, saya bersama teman-teman saya yang bisa dikatakan waktu itu masih zamannya geng-gengan. Nah, geng kami itu, geng saya ini kurang lebih ada 10-12 orang, cowok, cewek, itu terkenal udah ya anak-anak yang paling dablek lah di sekolah. Dan mujizatnya, pada saat Bible Camp itu terjadi, kami 12 orang ini ambil satu keputusan untuk kami bertobat, saudara-saudara. Bahkan teman-teman saya itu ada yang berangkat Bible Camp itu bawa beberapa pak rokok, saudara-saudara. Untuk kalau misalnya ada waktu senggang, kami akan pergi kemana menghilang untuk merokok di sana. Dan kami buang semua itu rokok. Setelah pulang dari Bible Camp, kami ambil satu kesepakatan. Ayo kita tiap hari Jumat, pulang sekolah, kita adakan persekutuan yuk kecil-kecilan di rumahnya, ya salah satu rumah teman kita lah. Dan itu berlangsung dengan baik. Jadi kami ini bersekutu itu lebih banyak bercandanya daripada sharing firman Tuhan. Akhirnya saya bilang, ini nggak bisa kayak gini, kita harus panggil salah satu guru atau hamba Tuhan untuk bisa membimbing kita. Akhirnya kita sepakati, kita panggil salah satu guru yang memang aktif waktu itu membimbing kita di Bible Camp. Kami undang, datang, dan pada suatu Jumat ada satu dorongan kami berdoa pakai bahasa roh, saudara-saudara. Kami dilawat Tuhan luar biasa. Dan ada dua teman saya ini tiba-tiba manifest, saudara-saudara. Yang seorang ini badannya besarnya seperti saya, bahkan lebih besar. Yang satu berperawakan standar, cowok dua-duanya. Nah, karena yang manifest lebih dahsyat itu teman saya yang ukuran badannya seperti saya besarnya, akhirnya kami itu ada kurang lebih 5-6 orang untuk megangin dia. Sambil guru kami ini atau senior kami ini mengurapi dia dengan minyak dan sambil mengusir setan yang ada di dalam tubuhnya. Dan ketika dia manifest, dia gerak, dia meronta-ronta, dia teriak-teriak, dia pengen dilepas tangan kakinya. Tiba-tiba suaranya itu berubah dan dia bilang, siapa yang megang kakiku sebelah kanan? Kamu nanti malam akan meninggal. Saya akan bunuh kamu nanti malam. Puji Tuhan bukan saya waktu itu. Teman saya yang lain yang megang kakinya yang sebelah kanan. Dan sesaat itu dia menangis ketakutan, saudara-saudara. Aduh, ini bikin persekutuan bukannya tambah rohani. Saya mau mati nanti malam. Tapi akhirnya kami bisa tenangkan teman kami itu dan kami berhasil mengusir kuasa gelap yang ada di dalam tubuh teman saya ini. Dan ketika dia sadar, kami tanya, kamu gimana? Aku plong, ada kelegaan. Sedikit background, teman saya ini memang nakalnya luar biasa, saudara-saudara. Dan dia ini sudah pernah coba bunuh diri 3 kali dan tidak bisa, tidak meninggal. Dia pernah pukul, membenturkan kepalanya ke ujung handrail tangga di rumahnya. Dia pernah minum baygon. Dia pernah coba tusuk robek tangannya dan dia tidak meninggal. Bahkan setahu saya sampai sekarang dia masih sehat dan masih besar juga badannya seperti saya. Nah, saya mau katakan bahwa ketika kita bersekutu,
kita berdoa, kita berusaha mengusir kuasa kegelapan dari tubuh teman saya ini, saya yakin itu bukan kita. Saya yakin itu adalah Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang berhasil mengusir kuasa kegelapan itu. Dan kalau Roh Kudus itu hidup di dalam kita, maka kita ini tidak perlu lagi merasakan ketakutan, saudara-saudara. Saudara-saudara asal tahu, Bapak Ibu semua harus tahu, Roh Kudus itu bisa digambarkan sebagai seorang sahabat, di mana dia itu selalu ada bersama dengan kita. Jadi kita ini tidak perlu merasa bahwa kita ini berjuang sendirian di dalam hidup ini. Roh Kudus ini juga bisa digambarkan sebagai seorang penolong, saudara-saudara. Jadi ketika kita menemui jalan buntu, ketika kita menghadapi satu masalah, maka Roh Kudus akan menuntun kita untuk menuju ke jalan keluar dari masalah yang sedang kita hadapi. Roh Kudus juga bisa digambarkan sebagai pendoa syafaat. Ada kalanya, mungkin Bapak Ibu juga mengalami satu pengalaman yang sama dengan saya. Ketika saya menghadapi satu permasalahan yang begitu pelik, bahkan ketika berdoa pun saya ini merasa tidak tahu apa lagi yang harus saya katakan kepada Tuhan. Untuk itulah Roh Kudus membantu kita untuk berdoa kepada Tuhan, mengungkapkan semua isi hati kita kepada Tuhan, yang mungkin kata-kata sudah tidak bisa lagi menjelaskan isi hati kita, apa yang kita rasakan. Dan Roh Kudus juga bisa digambarkan sebagai seorang penghibur yang memberikan sukacita dan kelegaan kepada kita ketika masalah itu sedang menghimpit kita, saudara-saudara. Dan perlu dipelajari bahwa kata-kata dipenuhi oleh Roh Kudus itu sama seperti kita harus tahu arti kata dipenuhi adalah in control, dikontrol, dikuasai. Jadi ibaratkan kita ini sedang menggandeng anak kecil, dan ketika kita menggandeng anak kecil ini sudah tidak punya pilihan, dia mau diajak kemana. Kalau kita gandeng anak kecil, anak berusia di bawah 10 tahun lah, atau ya mungkin masih teenager, kalau kita gandeng, mereka mau digandeng dengan kita, dan kita tarik dia, kita jalan sama dia, kita ajak dia jalan, maka dia tidak punya pilihan lain selain berserah kepada yang gandeng dia, kepada orang tuanya yang menggandeng dia, diajak kemanapun akhirnya ngikut. Sama seperti kita, ketika kita ini membiarkan hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, membiarkan Roh Kudus itu mengontrol secara utuh, secara penuh kehidupan kita ini, maka Roh Kudus itu akan membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Mungkin jalan yang dilalui itu menurut kita tidak enak, menurut kita nggak baik, tapi kita bisa bersandar, berserah penuh kepada Roh Kudus. Kemanapun dia bawa kita bisa tenang. Kita yakin kalau Roh Kudus yang pimpin, pasti gak mungkin mencelakakan kita. Ngeri-ngeri sedap ikut Tuhan, ya. Tapi di sanalah kita terbentuk karakter kita. Kita menjadi lebih dewasa iman kita, dan kita hidup jauh lebih berkualitas lagi di dalam Tuhan. Nah, dan di sana, di ayat yang ke 18, di sana juga dikatakan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Analogi mabuk karena anggur. Orang kalau yang namanya mabuk
Itu orang ini sadar, saudara-saudara. Tapi dia tidak berkuasa dengan tindakan-tindakan yang dilakukannya. Dan kenapa orang lebih suka dalam kondisi mabuk? Karena ketika mereka mabuk, mereka masuk dunia halusinasi, di mana di dalam dunia halusinasi itu seakan-akan kehidupannya jauh lebih baik dibandingkan dengan kenyataan yang dihadapi ketika mereka sedang sadar. Tidak mabuk, ketika mereka in control dalam kehidupan mereka. Nah, makanya sama ketika Roh Kudus menguasai kita, Roh Kudus itu memenuhi hidup kita, kita ini sadar akan kehidupan kita, tapi kita membiarkan Roh Kudus yang ambil kendali, dan kita tahu kalau Roh Kudus yang ambil kendali, kita akan lebih baik dari kenyataan hidup yang sedang kita hadapi. Roh Kudus akan membawa kita melalui kenyataan yang mungkin kelihatannya pahit, kenyataan yang mungkin kelihatannya menakutkan, mencekam. Tapi bersama Roh Kudus, kita akan menjadi kuat. Kita akan menjadi tangguh. Dan kita akan melalui setiap permasalahan itu. Dan keluar lebih dari pemenang. Nah, lanjut di faktor yang kedua. Kalau faktor yang pertama, dipenuhi Roh Kudus adalah perintah dari Tuhan. Di faktor yang kedua adalah kata dipenuhi Roh Kudus adalah suatu proses yang terus-menerus dengan pengalaman setiap waktu, saudara-saudara. Saya ulangi, dipenuhi Roh Kudus adalah proses yang terus-menerus dengan pengalaman setiap waktu. Orang kalau sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, tingkah lakunya itu berbeda, saudara-saudara. Orang kalau dipenuhi Roh Kudus, tingkah lakunya itu dapat dikuasai dengan baik. Saya beri contoh. Ada satu kesempatan ketika saya berlibur dengan keluarga, kurang lebih 5-6 tahun yang lalu. Kami pergi berlibur ke Australia. Ketika di Australia, saya karena pernah hidup di Australia 4 tahun, jadi saya merasa lebih nyaman untuk saya menyewa mobil jalan-jalan di sana. Dan ketika saya menyewa mobil, karena saya ketika dulu hidup di Australia itu masih muda dan tidak punya pengalaman bawa anak kecil itu bagaimana peraturannya di dalam mobil, ada satu kesempatan saya itu dihentikan oleh polisi setempat, saudara-saudara. Saya dihentikan oleh polisi setempat, dan yang dipermasalahkan adalah Anda bawa anak kecil, anak saya waktu itu. Anak Anda ini usia berapa tahun? Saya tuh mau bohong, saya mau bilang anak ini udah 7 tahun, tapi kok rasanya, enggak lah, jangan bohong-bohong lah. Saya bilang, oh ya anak saya usia 4 tahun menuju 5 tahun. Ya, dia bilang, tolong saya lihat SIM-mu, saya lihat ini mobil rental, ya ini mobil rental. Saya lihat klaim perjanjianmu, dicek semua. Saya pakai SIM internasional, dicek semua, dilihat dokumen saya. Dan dia bilang, yang pertama, dia permasalahkan adalah kalau kita nyetir di Australia, bawa anak balita, itu harus ada yang namanya car seat, tempat duduk khusus untuk anak kecil. Dan itu sudah tidak bisa ditawar lagi. Dan polisi ini bilang, meskipun kamu ini menyewa, kamu bisa juga menyewa car seat itu di tempat persewaan mobil. Kenapa kamu nggak sewa? Saya bilang, saya nggak tahu. Tapi kamu pernah hidup di sini ya? Saya lihat paspor saya dicek, saudara-saudara. Dan mereka tahu saya pernah tinggal lama di Australia. Dia bilang, kamu pernah tinggal di sini, kenapa kamu nggak tahu peraturan di sini? Saya bilang, ketika saya ada di Australia, saya hidup sebagai bujangan, masih muda, sebagai murid. Jadi nggak mungkin saya bawa anak kecil buat apa, saya nggak tahu aturannya. Terus poin yang kedua,
saya juga membawa juga teman istri saya yang sedang hamil besar duduk di belakang juga. Saya tanya, masalahnya di mana Pak Polisi? Oh, permasalahannya, orang kalau duduk di belakang itu harus pakai safety belt juga, bukan cuma di depan. Waduh, saya nggak tahu. Oke, kalau gitu saya harus tilang kamu. Sebentar, dia cek. Jadi yang di depan itu saya yang nyetir, sebelah saya itu mama saya, di belakang saya itu ada istri saya, anak saya, dan teman istri saya. Mereka udah tegang semua, suasana liburan itu sudah mulai terganggu. Tapi di sana saya bilang, ya udah, jaga hati. Pingin liburan, dapat kejadian seperti ini, belajar ngucap syukur aja. Terima kasih Tuhan. Terus polisinya kembali, saya diberi tilang saudara-saudara, $1.500. Kalau diuangkan ke uang Indonesia itu kurang lebih 15 juta. Saya diem, waduh, gimana ya? Bayar enggak ya? Toh saya berapa hari lagi udah balik ke Indonesia, enggak ketemu polisi ini juga. Saya juga enggak akan kembali ke Australia dalam kurun waktu yang dekat juga mungkin. Godaan itu ada saudara-saudara. $1.500 itu bukan uang yang kecil. Wah, mahal banget. Tuh udah, istri saya udah mulai, makanya kamu itu kalau nyewa, udah mulai ngomel-ngomel, tapi saya tetap jaga hati. Saya bilang, oke, yuk kita jalan. Saya diberi waktu itu 1 bulan untuk menyelesaikan tagihan itu. Jadi kalau sistemnya di Australia, kita tinggal pergi ke kantor yang dituju, kita bayar. Atau bisa internet banking dan sebagainya. Tapi karena saya bukan penduduk Australia, saya tidak punya rekening di Australia, jadi saya harus pergi ke kantor, salah satu kantornya untuk bayar di sana. Nah, akhirnya saya ambil keputusan, saya bayar. Kenapa saya ambil keputusan saya bayar? Karena saya mau taat saudara-saudara. Masa saya ini sudah bisa memilih hidup jadi hamba Tuhan, tapi saya nggak mau memberikan contoh dalam kehidupan saya. Kalau saya sedang melanggar hukum di satu tempat, dan ketika saya harus membayar denda atau apapun konsekuensinya, saya pun harus belajar taat. Dan ketika itu, oke, saya bayar $1.500. Sudah, hati saya lega saudara-saudara. Saya pulang. Dan ketika pulang sampai Indonesia, saya diberkati Tuhan berlimpah-limpah di pekerjaan saya, saudara-saudara. Orderan omset di pekerjaan saya itu naik berkali-kali lipat. Saya dapat kesempatan ini, itu. Dan itu adalah buah dari ketaatan. Buah dari kita memilih, kita mau ikut apa kata Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, maka tingkah laku kita semuanya akan mencontohkan bagaimana baiknya Tuhan. Bagaimana kasih Kristus itu terpancar lewat kehidupan kita. Jangan kita ini dengar apa kata daging. $1.500 itu banyak. Nggak bisa kamu gini. Sudahlah, pulang Indonesia, lupakan itu. Toh kamu nggak kembali ke Australia. Toh kamu nggak hidup di Australia. Jadi intinya adalah, apapun yang kita lakukan, ketika kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberikan kita satu damai ketika kita melakukan apa yang Roh Kudus mau, saudara-saudara. Meskipun berat, meskipun gak sesuai dengan apa yang kita mau, tapi Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan untuk melakukan itu. Faktor yang ketiga, dipenuhi Roh Kudus adalah pekerjaan inisiatif Tuhan.
Dipenuhi Roh Kudus adalah pekerjaan inisiatif Tuhan. Artinya, Roh Kudus ini siap dan mau untuk memenuhi hidup kita, saudara-saudara. Tapi the big question is, pertanyaan yang jauh lebih besar adalah, apakah kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus? Roh Kudus ini adalah satu pribadi yang lembut, pribadi yang penuh emosi. Jadi makanya ada ayat yang mengatakan jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini bukan pemaksa, saudara-saudara. Dia nggak suka maksa kita. Jadi semua itu tinggal terserah apa maunya kita. Apakah kita mau undang Roh Kudus itu untuk ambil kendali penuh dalam kehidupan kita, atau kita ini cuman mau panggil Roh Kudus hanya kalau kita butuh saja. Itu semua terserah kita. Akan tetapi Roh Kudus ini sudah siap dan mau untuk memenuhi hidup kita. Dan kita juga harus tahu, sebelum Pentakosta, Roh Kudus itu memang sudah ada. Tapi Roh Kudus itu menyertai kita. Akan tetapi ketika terjadi peristiwa Pentakosta, Roh Kudus itu bukan hanya menyertai kita, tapi Roh Kudus itu hidup di dalam kita. Pribadi lepas pribadi. Tinggal kendalinya itu mau kita serahkan kepada Roh Kudus atau kita yang mau in control terus terhadap kehidupan kita. Semua terserah kita. Dan faktor yang keempat, faktor yang terakhir adalah dipenuhi Roh Kudus itu berlaku untuk semua orang. Jadi bicara kita kepingin hidup dipenuhi Roh Kudus, itu tidak pandang bulu. Tidak pandang usia, tidak pandang status sosial, tidak pandang dari kalangan apa kita. Roh Kudus sanggup dan mampu memenuhi hidup kita. Nah, setelah kita belajar 4 faktor tentang dipenuhi Roh Kudus, pertanyaan yang lebih lanjut adalah, bagaimana sih caranya supaya kita ini hidup dipenuhi Roh Kudus? Caranya yang pertama adalah kita harus bersekutu atau berkomunikasi dengan Roh Kudus, saudara-saudara. Jadi Roh Kudus itu, tadi sudah saya katakan, Roh Kudus itu adalah satu pribadi, satu sosok pribadi yang lembut. Kita harus mau berbicara dengan Roh Kudus. Dan ketika kita bersekutu, berbicara dengan Roh Kudus, berkomunikasi dengan Roh Kudus, jangan kita ini maunya cuman terus kita yang ngomong, kita terus yang ngomong, tapi kita juga harus ambil satu saat, satu waktu, untuk kita juga mau dengar apa kata Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak melulu bicara tentang satu manifest getaran, merinding, rasa merinding di tubuh, atau kita terus berbicara dengan bahasa roh. Tidak selalu itu, saudara-saudara. Roh Kudus itu bisa berbicara lewat hati kita. Dan kalau Roh Kudus itu bicara, Roh Kudus itu berbicara dengan lembut, saudara-saudara. Roh Kudus itu roh yang tertib, roh yang teratur. Beda dengan kuasa-kuasa kegelapan. Kalau kuasa-kuasa kegelapan memanifest di dalam hidup manusia, maka manusia itu bisa tidak beraturan. Tapi kalau Roh Kudus itu tertib, lembut sekali. Dan ketika Roh Kudus itu berbicara, ayo saudara-saudara, kita dengar. Dan kalau kita sudah mau dengar suara Roh Kudus muncul dari hati kita, maka kita juga sedang bicara kepadanya. Mari Roh Kudus, penuhi hidupku. Aku butuh Engkau Roh Kudus. Supaya Engkau masuk dalam hidupku, ambil kendali penuh seluruh kehidupanku. Dan cara yang kedua, saudara-saudara. Cara yang kedua adalah cooperate atau bekerja sama dengan Roh Kudus.
Cara yang pertama adalah kita berkomunikasi dengan Roh Kudus. Cara yang kedua adalah kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Nah, bekerja sama itu maksudnya gimana? Kita harus selalu terkoneksi dengan Roh Kudus. Dalam setiap momen, dalam setiap musim kehidupan kita, mungkin kita bisa sedang mengalami satu masalah, mungkin kita sedang mengalami satu hambatan, atau bisa juga ketika kita sedang mengalami satu terobosan, satu sukacita yang luar biasa, maka kita mau bekerja sama dengan Roh Kudus. Kita terus mencari Roh Kudus. Dan kalau kita sudah manunggal dengan Roh Kudus, saudara-saudara, kalau kita sudah manunggal dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus ini akan membawa kita masuk ke dalam satu dimensi yang namanya supranatural. Dan kita akan mengalami satu mujizat demi mujizat. Dari satu mujizat yang baru, dibawa lagi kepada satu mujizat yang jauh lebih dahsyat lagi. Dibawa kepada satu mujizat yang jauh lebih dahsyat lagi. Dan kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa, saudara-saudara. Nah, hari-hari ini, apa sih yang kita rasakan dalam hidup kita? Apakah kita merasakan beban hidup kita ini terlalu berat? Saya mendengar pidato presiden kita beberapa minggu yang lalu mengatakan bahwa World Bank sudah mengklaim 60 negara akan bangkrut. Dan sudah dapat dipastikan 42 negara sedang menuju ke arah kebangkrutan itu. Puji Tuhan, Indonesia masih aman, saudara-saudara. Itu berkat doa saudara dan kita semua di tempat ini. Suasana kehidupan ini makin hari makin menakutkan, saudara-saudara. Suasana kehidupan itu makin hari bikin kita makin berat menjalani kehidupan. Tidak mudah, terhimpit rasanya. Tapi kita harus belajar satu hal. Kalau kita ini mau hidup dipenuhi dengan Roh Kudus, kita harus belajar berdoa. Kita sekarang pakai modal dengkul, saudara-saudara. Lutut kita ini dipakai. Mari kita buka kitab Kejadian pasal yang ke-50. Kejadian pasal yang ke-50, ayat yang ke-20 sampai yang ke-21. Saya akan ajak kita semua belajar dari Yusuf. Di sana Yusuf berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Kita semua tahu, saudara-saudara, kehidupan Yusuf difitnah, dijual oleh saudara-saudaranya. Sampai titik terakhir dia ada di dalam penjara. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia berdoa. Dia menggunakan lututnya, menekuk lututnya. Apakah saudara-saudara tahu? Ketika kita sedang berlutut, berdoa, di sana itu terletak kekuatan yang luar biasa. Saudara semua nggak percaya? Boleh cek. Semua atlet profesional juga tahu bahwa ketika mereka mau memperoleh satu kekuatan, katakanlah atlet golf. Atlet golf ketika mereka mau swing stick golfnya, lututnya periksa, pasti ditekuk. Karena di sana ada kekuatan. Orang main bola basket, sama. Ketika mau shoot bolanya, itu lututnya ditekuk sedikit. Ketika orang main badminton,
Sama. Katakan apapun, karate. Sama saudara-saudara. Karena apa? Ketika lututnya ditekuk sedikit, di sana terletak kekuatan. Sama seperti kita orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Ketika kita bertekuk lutut, di sana kekuatan Tuhan turun atas hidup kita. Jangan kita tunggu sampai dunia yang memaksa kita untuk bertekuk lutut, saudara-saudara. Karena dikatakan di kitab Filipi pasal yang kedua, kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima, di sana dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita lompat di ayat yang ke-10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Kita ini diminta untuk menyatukan hati bersama dengan pikiran Tuhan, pikiran Kristus. Caranya bagaimana? Kita harus mau dipenuhi Roh Kudus. Dan ketika kita mau dipenuhi Roh Kudus, kita belajar untuk berlutut, merendahkan diri kita, berdoa, berkomunikasi dengan Roh Kudus. Kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Artinya bekerja sama dengan Roh Kudus, kita manunggal dengan Roh Kudus, kita biarkan Roh Kudus berbicara kepada kita. Dan ketika kita berlutut, saudara-saudara, Filipi 2 ayat yang ke-10 mengatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Artinya, sudah kehendak Tuhan, suatu saat nanti semua makhluk hidup yang ada di bumi akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Dan kalau memang itu sudah pasti adanya, mengapa kita tunggu nanti? Mengapa kita nggak pakai waktu kita hari-hari ini, saudara-saudara? Di saat-saat dunia ini sedang penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan ketegangan, penuh dengan masa-masa sulit, saudara-saudara. Mari kita ambil satu keputusan untuk kita mau berlutut di hadapan Tuhan. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan kita, tapi mengandalkan kekuatan Tuhan untuk ambil kendali kehidupan kita. Lewat Roh Kudus yang ada di dalam kita. Sehingga kita bisa keluar lebih dari pemenang. Dan asal saudara-saudara tahu, ketika Yusuf itu ada di dalam penjara, emangnya Yusuf senang dalam penjara, saudara-saudara? Enggak, tidak ada orang yang suka dalam penjara. Tapi dia juga tidak belajar mengandalkan kekuatannya dia. Dia mengandalkan kekuatan Tuhan. Salah satu dari juru minum atau juru makan yang mimpinya diinterpretasikan oleh Yusuf. Dan salah satu dari mereka akhirnya kembali menjadi, kembali kepada status mereka sebelum mereka masuk dalam penjara. Yusuf cuma katakan, kalau kamu keluar, ingat aku ya. Tapi apa yang terjadi? Mereka lupa sama Yusuf. Mereka lupa. Sama, kalau kita belajar mengandalkan manusia, manusia itu mengecewakan, saudara-saudara. Tapi Yesus tidak pernah mengecewakan. Roh Kudus yang dalam hidup kita tidak pernah mengecewakan. Ayo saudara-saudara, ambil bagian. Dan kita harus belajar juga apa yang terjadi kalau kita sudah berlutut, berdoa, mengandalkan kekuatan Tuhan. Di Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20 yang bagian terakhir di sana dikatakan, memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf menerima perlakuan yang buruk dari saudara-saudaranya. Dan itu bukan cuma di sana aja, bukan dari saudaranya saja, difitnah oleh Potifar, istri Potifar, sampai masuk penjara dan sebagainya. Itu ada perlakuan buruk yang diterima oleh Yusuf sekian tahun lamanya. Tapi dia
mengambil satu keputusan, biar kekuatan Tuhan yang mengalir lewat kehidupannya, sehingga dikatakan, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kalau kita bisa keluar dari lubang masalah dengan kekuatan Tuhan, berkat besar sedang menanti kita. Berkat untuk bisa menghidupi bangsa yang besar sedang menanti kita. Dan lewat kita anak-anak Tuhan, jemaat House of Glory, Tuhan akan pakai kita semua untuk memberkati bangsa Indonesia yang besar ini, saudara-saudara. Bangsa Indonesia akan diluputkan dari segala macam malapetaka kalau kita semua anak-anak Tuhan mau hidup dipenuhi dengan Roh Kudus dan kita mau mengandalkan kekuatan Tuhan. Jangan pakai kekuatan kita sendiri, saudara. Tidak akan sanggup, tidak akan mampu. Dan ayat yang terakhir, Kejadian 50 pasal yang ke-22 ayat sampai 23. Di sana dikatakan, adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya. Dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim, sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Mahir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Artinya, saudara-saudara, Yusuf terima perlakuan yang tidak baik, mengalami masalah yang bertubi-tubi dalam kehidupannya. Yusuf merasa dia sedang diperlakukan dengan tidak adil oleh dunia. Tapi dia tidak menyerah, tidak bersungut-sungut. Dia terus mengandalkan kekuatan Tuhan. Yang dia terima adalah bukan hanya dia menerima berkat atas dirinya dia. Dia terima berkat itu. Dia menjadi orang yang super power, orang nomor 2 di Mesir. Kekayaannya berlimpah-limpah. Dan dia lakukan apa? Anaknya Efraim dan Manasye juga menerima berkat yang berkelimpahan. Dan di ayat yang 22-23, bahkan dia juga melihat kelahiran cicitnya, saudara. Bicara tentang apa? Berkatnya lintas generasi, saudara-saudara. Dia bisa melihat cicitnya lahir di atas pangkuannya. Bayangkan, saudara-saudara, ketika Yusuf ini menerima kehadiran keluarganya di Mesir, di Kejadian pasal 50 tadi, usianya itu kurang lebih masih 40-50-an, saudara-saudara. Dan di sini dikatakan hidup 110 tahun. Jangan bicara kalau kita ini sudah masuk usia lansia, berarti kita ini sudah nggak bisa dipakai oleh Tuhan. No. Jangan bicara kalau kita sudah masuk usia pensiun, terus kita bilang, oh ya sudah, habis sudah, saya hidup tinggal ongkang-ongkang kaki. Saya tidak akan dipakai Tuhan dengan cara yang spektakuler. No. Semua itu tinggal bagaimana kita ambil keputusan atas hidup kita. Mau apa kita? Kita mau terus dipakai Tuhan dengan mengandalkan kekuatan Tuhan? Atau kita mau pakai kekuatan kita sendiri? Kalau kita terus pakai kekuatan kita sendiri, saudara-saudara, tidak akan tahan. Mungkin ada dari kita sedang menghadapi laporan kesehatan yang mengerikan. Mungkin kita sedang menghadapi ada anak kita yang keluarganya berantakan. Mungkin kita sedang menghadapi keluarga kita sendiri yang sedang berantakan, bermasalah dengan istri, orang tua bermasalah dengan anak, dan sebagainya. Saudara-saudara, jangan percaya tipu muslihat iblis yang bicara selalu tentang kedagingan, uang, dan uang. Asal saudara tahu,
Beberapa waktu terakhir ini, kalau kita lihat berita, salah satu orang terkaya di dunia namanya Elon Musk yang punya mobil Tesla. Anaknya, anak kandungnya menjadi transseksual. Dari cowok berubah menjadi cewek. Menjadi transgender, saudara-saudara. Bayangkan. Ayahnya, salah satu orang terkaya di dunia. Bahkan ketika presiden kita berkunjung ke tempatnya pun, dia dengan santai pakai t-shirt, saudara-saudara. Bayangkan itu, saudara-saudara. Apakah itu yang dinamakan uang bisa membeli kebahagiaan? Enggak juga. Kita untuk segala sesuatunya memang perlu uang. Tapi tidak segala sesuatunya pasti membutuhkan uang, saudara-saudara. Yang pasti segala sesuatunya membutuhkan kuasa Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita. Tuhan sudah berikan kita modal yang besar, saudara-saudara. Yaitu apa? Roh Kudus yang hidup di dalam pribadi kita, pribadi lepas pribadi. Ayo saudara-saudara, aktifkan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, supaya kita terus mau dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kita akan memperoleh berkat yang luar biasa, seperti Yusuf, berkat lintas generasi, seperti Benyamin, berkat 5 kali lipat jauh daripada saudara-saudaranya yang lain, supaya di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah masa kesusahan yang luar biasa, saudara-saudara. Benyamin menerima 5 porsi berkat 5 kali lebih dahsyat. Jangan kita cuman tercengang dengan 5 kali lebih dahsyatnya. Tapi kenapa Efraim dan Manasya itu bisa terima berkat lintas generasi? Mengapa Benyamin itu bisa terima 5 kali porsi? 5 kali lipat porsi lebih banyak daripada saudara-saudara yang lain. Semua itu karena Yusuf mau berlutut, berdoa, menyerahkan hidupnya dikuasai oleh kekuatan Tuhan. Dan kalau kita semua ini mau hidup berlutut, bertekuk lutut di hadapan Tuhan, menyerahkan semua hidup kita ini dalam kendalinya Tuhan, biar kekuatan Tuhan yang beracara dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya saudara-saudara, berkat lintas generasi itu, anak-anak cucu-cucu kita akan menikmati berkat yang berkelimpahan, saudara-saudara. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah Engkau bagikan pada kami, Tuhan. Pada hari Minggu ini kami belajar supaya hidup kami terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya kami tidak mengandalkan kekuatan kami terus, Tuhan. Tapi kami mau hidup mengandalkan kekuatan-Mu, Tuhan. Kami enggak tahu Tuhan apa yang masa depan yang menghadang kami. Kami enggak tahu Tuhan bagaimana kami keluar dari lubang permasalahan kami. Tapi yang kami tahu Tuhan, segala sesuatu dapat Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan pada kami. Dan kami yakin dan percaya, Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar yang terbaik untuk kami semua. Sehingga kami tidak perlu khawatir, kami nggak perlu hidup dalam ketakutan, kami nggak perlu bimbang menjalani hidup ini, karena kami punya Yesus yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi biarlah firman-Mu ini dapat menjadi rema dalam kehidupan anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah dibagikan. Kami percaya firman-Mu yang menguatkan setiap kami, firman-Mu yang mendidik setiap kami. Dan kami mau Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman.
Kau memberkati setiap aspek dalam kehidupannya. Lebih lagi dipakai Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan. Kami rindu memberikan yang terbaik. Kami percaya Kau menerima setiap persembahan kami sebagai rasa ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa. Kami memberikannya dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0180508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 55181002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888-333-2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Dengan taat aku berdoa pada Yesus, biar tinggi gunung masalah aku hadapi. Dengan tekun aku berdoa pada Yesus, biar badai kesusahan pasti berlalu. Dengan setia aku berdoa pada Yesus, disurahkan berkat melimpah dalam hidupku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Dekat Allah saja Boleh tepuk tangan semuanya. Kita bersyukur bahwa sore hari ini kita bersama-sama dengan keluarga besar kita di House of Glory. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Katakan bersama-sama. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Boleh tunjuk kanan kirinya. Betani, Kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Sekali lagi, Betani. kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa.
Hauke. Taat, tekun, setia. Hamba Tuhan yang sukses adalah hamba Tuhan yang berkualitas. Hamba Tuhan yang berkualitas seperti apa? Seperti Kristus. Saudara, kalau saudara mau menjadi hamba Tuhan yang berkualitas, saudara harus punya sasaran, harus punya visi, harus punya goal. Semangat saudara, tidak pudar sebelum saudara memenangkan kota Sidoarjo. Kita buang ego kita. Jangan sedikit-sedikit untuk aku. Tapi kalau kita melakukan untuk orang lain, kita lakukan untuk orang lain, kita peduli orang lain, mengasihi orang lain, Tuhan buka tingkap langit. Tuhan peduli atas seluruh kehidupan saudara. Setiap saudara yang punya hati, mencintai dia, maka kualitas pelayananmu berharga di mata Tuhan. Dan kami rindu untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Kami percaya Indonesia akan diselamatkan, Indonesia akan dimenangkan, Indonesia akan dipulihkan. Yang sakit sembuh, yang miskin diperkaya, yang lemah dikuatkan, yang menghadapi masalah pada saat ini kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup untuk membuka jalan bagi kami semua. Lawat setiap dari kami percaya. Dan pada hari ini kami boleh menjadi ahli waris kerajaan Allah. Kami menjadi pemenang. Kami naik tidak akan turun. Kami jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terpujilah wahai yang
mewakili gereja Foursquare dari Amerika dan juga dari Yayasan Foundation Above and Beyond yang membantu anak-anak untuk bisa terus masuk sekolah di tempat ini. Luar biasa sekali pagi ini. Saya melihat pekerjaan Tuhan yang nyata buat anak-anak, mereka lulus, mereka semua senang bersukacita. Doa kami supaya mereka bisa menjadi soko-soko guru di mana mereka akan ditempatkan Tuhan. Masa depan mereka baik dan cerah. Kami terus berdoa untuk kemajuan Sekolah Taruna Raja Wali. Kami terus akan mendukung dan kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh staf, guru, dewan pengajar, gembala sidang di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Amin. Mari kita persiapkan generasi menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Dan kita tidak bisa mempersiapkan generasi menjadi orang yang takut akan Tuhan tanpa bekerja sama dengan para wali murid atau orang tua murid. Dan saya yakin anak-anak yang sudah dibimbing, sudah dilatih karakternya, perlu juga kita bekerja sama. Di mana di sekolah mereka dididik, diajar. Karena hari-hari ini begitu banyak anak kehilangan karakter. Berani membentak orang tua, tidak mau taat. Pekerjaan ini bukan pekerjaan yang mudah, melatih mereka menjadi orang yang takut akan Tuhan, menghormati orang tua. Mari para orang tua murid bekerja samalah dengan kami untuk mempersiapkan generasi menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Saya percaya Indonesia akan berubah menjadi Indonesia yang mempunyai karakter, Indonesia yang takut akan Tuhan. Masa depan kita akan cerah dan penuh harapan. Dan setiap kita mempersiapkan generasi, anak-anak saudara akan masuk di pemerintah, masuk di komunitas, menjadi pengusaha yang takut akan Tuhan, menjadi legislatif, takut akan Tuhan, eksekutif yang takut akan Tuhan, orang di yudikatif yang takut akan Tuhan. Mari katakan bersama saya, amin. My eyes and I can see a world that's waiting out for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. You can say this house so crazy. Say I lost my mind. I don't care if they call me crazy. We can live in a world that we decide. Every night I lie in bed, your kindness flowers fill my head. A million dreams are keeping me awake. Of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. There's a house we can build. Every room inside is filled with things from far away. Special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day.
Na 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 na. Hati kami Na 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 akan na menari bagimu na. Tuhan, seperti daun menari bagimu. Nari, aku kan menari. Nari, aku kan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Wah, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ya, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Mari jemaat Tuhan kita akan Bila menari. roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Host of Glory Church, come on, let's sing for Jesus. I just wanna sing, I just wanna sing loving you. Sama-sama kita nyanyikan bersama. I just wanna sing, I just wanna sing loving you. Kami akan bernyanyi bagimu Tuhan. I just wanna sing, I just wanna sing loving you. I just wanna sing, I just wanna sing loving you. Jesus, I'm loving you. Na 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 Sungguh na hati kami limpah dengan sukacitamu Tuhan. na 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 Kami akan terus menari bagimu. na na Haleluya. na 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 na. Kan menari, ku kan Mari jemaat menari, Tuhan, ku kita kan akan menari. menari seperti daun menari. Semua Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari.
Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah kerohanianmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkatilah kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkati pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik tidak turun, engkau jadi kepala bukan ekor, engkau tidak hutang melainkan mengutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari yang percaya bersama saya katakan amin.